Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, channel YouTube Trishan Channel ini akan membahas tentang audiobook Indonesia. Mungkin dari kalian sudah tahu apa itu yang namanya audiobook. Buku yang pertama saya baca adalah buku yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih, dan Dongeng Terkenal Lainnya, yang pengarangnya Yustitia Angelia, penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Di dalam buku ini ada 17 dongeng. Untuk kali ini, dongeng yang saya baca yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Oke, mari disimak ya. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya Bawang Merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya, mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, gumam Bawang Putih sambil bekerja. Mengambil air dari belik atau sumber. Jaraknya dari rumah cukup jauh, tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku. Sementara saudara tirinya, yaitu Bawang Merah, tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja keras? Biar si Bawang Putih saja yang melakukannya, kata Bawang Merah. Dulu aku sudah sering melakukannya. Sekarang gantian dong. Bawang Putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukannya, padahal itu pekerjaan mudah dan Bawang Merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh Bawang Putih semakin sintal, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangin lagi kesalahanmu, dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya Bu, kata Bawang Putih dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang Merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya, namun diam-diam ia harus mengakui bahwa Bawang Putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal Bawang Putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti Bawang Merah. Mengapa dia tetap lebih cantik dariku? Tanya Bawang Merah dalam hati. Ya, Bawang Merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi, walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan Bawang Putih. Seperti biasa, setiap hari Bawang Putih diperintah mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa Bawang Merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya Bawang Putih dalam hati. Suatu ketika, ia mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik Bawang Putih sambil membungkuk. Bawang Putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkannya ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih Bawang Putih, karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hai, kau bisa berbicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air, pinta ikan aneh itu. Bawang Putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu Bawang Putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Terima kasih Pukulun. Hah? Pukulun? Mungkin nama ikannya ya. Terima kasih, kata Bawang Putih berkali-kali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat Bawang Putih. Bila Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya,
Bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Gumam bawang merah. Aku ada akal untuk maksudnya mengerjain si bawang putih. Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang ke rumah. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, teriak ikan itu dengan napas terengah-engah. Apa? Melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini, teriak bawang merah di depan pintu. Mana? Coba ibu lihat, sahut si ibu jahat ini sambil melangkap ke luar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat dengan ibunya. Wah, cukup besar juga ya, pasti lezat jika kita panggang. Jangan dipanggang, Bu. Lalu mau kau apakan? Kita goreng saja agar lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Bagian durinya saja. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah, ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng, pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilahkan makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat. Dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan, kata bawang merah. Terima kasih, apakah kalian berdua sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu, ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat pasi wajah bawang putih. Kak, kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur, telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, siapakah yang menanam bunga itu? Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan terkopoh-kopoh. Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini? Tanya pangeran. Hamba pangeran, hamba, sahut bawang merah. Benarkah kau yang menanamnya? Tanya pangeran. Benar pangeran, tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya, serasa tidak percaya. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah.
Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapakah namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." "Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Dia..." Bawang Merah protes namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Kau pastilah Bawang Merah," bentak pangeran. Benar pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu rimbanya karena malu. Ampunkan kami wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan Bawang Merah. "Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolonglah anakmu." "Ibu, di manakah kau?" jerit Bawang Merah karena ia tak tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Ki Ajeng Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Oke, untuk kali ini saya akhiri dulu. Semoga dari dongeng ini kalian bisa mengambil hikmah dari dongeng ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.